Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sabit Akil Pangestu dengan NIM 21702012191 dan rekan saya Andiko Rizky Fahdiansyah dengan NIM 2170201257. Baik. Di sini kita akan memulai sebuah presentasi yang berjudul dengan hambatan komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi organisasi, yakni komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi dan ide antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Proses ini mencakup berbagai bentuk komunikasi baik formal maupun informal yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam organisasi. Robinson 2020. Pentingnya komunikasi yang efektif, yang pertama yaitu ada mendukung koordinasi dan kolaborasi, yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas, lalu yang ketiga ada membangun hubungan baik antar anggota. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Andiko Rizky. Jenis-jenis hambatan komunikasi. Hambatan fisik yaitu 1. Jarak atau lokasi. 2. Lingkungan kerja yang tidak kondusif. Yang kedua ada hambatan psikologis. 1. Sikap atau persepsi negatif. 2. Kecemasan atau stres. Yang ketiga yaitu ada hambatan semantik. 1. Bahasa yang berbeda. 2. Makna kata yang ambigu. 4. Ada hambatan organisasional. 1. Struktur organisasi yang kaku. 2. Hierarki atau rantai komunikasi yang panjang. Baik, slide selanjutnya yaitu ada hambatan fisik. Hambatan fisik menunjuk pada faktor-faktor lingkungan yang dapat mengganggu atau menghalangi proses komunikasi, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Smith 2019. Contoh hambatan fisik yang pertama, lokasi yang berjauhan atau terbatasnya ruang rapat. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi yang tidak memadai. Lalu ada solusi-solusi yang pertama yaitu memanfaatkan sebuah teknologi komunikasi digital, dan yang kedua menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan kondusif. Lalu slide selanjutnya ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi mental atau emosional individu yang dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan memahami proses. Jonas 2021. Lalu contoh hambatan psikologis itu terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, prasangka atau asumsi negatif terhadap rekan kerja. Yang kedua, ada rasa takut, stres terhadap konsekuensi komunikasi. Lalu solusi yang pertama adalah mendorong komunikasi yang terbuka, dan yang kedua mengembangkan program manajemen stres dan pelatihan komunikasi. Slide ke-6 bisa dibacakan oleh Mas Andiko. Hambatan semantik. Hambatan semantik terjadi ketika terdapat perbedaan dalam pengalaman, makna kata atau istilah yang digunakan dalam komunikasi. Taylor 2018. Contoh hambatan semantik yaitu ada 2. Penggunaan jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami. 2. Perbedaan bahasa atau budaya antar tim internasional. Solusi menghindari penggunaan jargon yang tidak perlu. Menyediakan pelatihan bahasa atau pemahaman budaya bagi anggota tim. Lalu selanjutnya ada hambatan organisasional.
Hambatan organisasional adalah kendala yang muncul dari struktur dan proses internasional organisasi yang dapat menghambat komunikasi. Anderson 2022. Lalu contoh hambatan organisasional adalah yang pertama, rantai komando yang terlalu panjang. Yang kedua, ada struktur organisasi yang hierarkis. Lalu ada solusi yang pertama yakni memperpendek jalur komunikasi. Yang kedua, mengadopsi struktur organisasi yang lebih fleksibel atau horizontal. Selanjutnya ada dampak komunikasi. Yang pertama, dampak komunikasi itu terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengembangkan kebijakan komunikasi terbuka, yaitu ada mendorong keterbukaan dan kepercayaan antar anggota. Lalu bagian kedua ada peningkatan teknologi komunikasi. Peningkatan teknologi komunikasi ini menggunakan aplikasi kolaboratif dan perangkat komunikasi modern. Lalu bagian ketiga ada pelatihan keterampilan komunikasi yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Lalu bagian keempat, penyederhanaan struktur organisasi, yaitu mengurangi hierarki agar lebih fleksibel dalam komunikasi. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Andiko. Kesimpulan, rangkuman, hambatan komunikasi dalam organisasi dapat berasal dari faktor fisik, psikologis, semantik, dan organisasional. Pentingnya solusi efektif mengatasi hambatan komunikasi dapat meningkatkan efisien, kepuasan, dan kolaborasi dalam organisasi. Penerapan praktis, upaya untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif dapat memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi keberhasilan organisasi. Lalu slide terakhir ada sebuah referensi. Referensi ini diambil dari Anderson L 2022 tentang Organizational Communication, A Guide to Theory and Practice, New York. Lalu ada Jones dan Smith 2021, Understanding Psychologists Barriers in Communication, Journal of Organizational Behavior. Lalu ada Robinson P 2020, Effective Communication in Organization, London, Sage Public. Lalu ada Smith J 2019, Physical Barriers to Effective. Selanjutnya ada Taylor M 2018, Semantic Barriers in Organizational Communication. Mungkin cukup sekian dari kami, sebuah presentasi yang bisa kami presentasikan untuk tugas ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.